Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Fitri dari kelas Manajemen F, angkatan 2020, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 3 aspek dalam filsafat ilmu. Tapi sebelum itu, kita perlu mengetahui apa sih itu filsafat dan mengapa kita harus belajar filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, philo yang berarti cinta, dan sofia yang berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Filsafat adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Kita perlu belajar filsafat untuk mengetahui sejak kapan munculnya ilmu pengetahuan, termasuk ilmu manajemen, juga untuk mampu berpikir sistematis dan kritis guna memperoleh kebenaran. Nah, setelah mengetahui pengertian filsafat dan alasan mengapa kita harus belajar filsafat, selanjutnya kita akan membahas mengenai 3 aspek dalam filsafat ilmu. Aspek pertama ada ontologi. Ontologi yaitu mengkaji hakikat tentang segala sesuatu. Dalam ontologi dikenal 2 pandangan. Pandangan pertama adalah kuantitas. Pandangan ini membicarakan bagaimana alam itu ada. Pandangan kedua adalah kualitas. Pandangan ini membicarakan bagaimana alam itu berproses. Berkaitan dengan hal ini, muncul 4 teori. Teori pertama adalah mekanisme. Teori ini menyatakan bahwa segala sesuatu berproses secara mekanik. Teori kedua adalah teleologi. Teori ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam raya berproses menuju satu tujuan, yaitu Tuhan. Teori ketiga ada determinisme. Teori ini menyatakan bahwa kejadian di alam ini berproses melalui suatu ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik oleh hukum alam maupun oleh Tuhan. Teori terakhir adalah indeterminisme. Teori ini menyatakan bahwa kejadian di alam ini berlangsung secara bebas, tanpa kendali dari Tuhan maupun kekuatannya. Selanjutnya, aspek kedua dalam filsafat ilmu adalah epistemologi. Dalam epistemologi membicarakan 2 hal. Yang pertama adalah hakikat pengetahuan. Dalam hakikat pengetahuan ini terdapat 2 pandangan. Pandangan pertama adalah realisme, yaitu pengetahuan manusia real adanya dalam kehidupan. Pandangan kedua adalah idealisme, yaitu hakikat ilmu pengetahuan tidak terdapat dalam dunia ini, melainkan konsep ideal dan dunia ide-ide. Epistemologi juga membicarakan sumber pengetahuan. Nah, dalam sumber pengetahuan ini dikenal pula 3 pandangan. Pandangan pertama adalah rasionalisme, yang menyatakan bahwa sumber pengetahuan muncul dari rasio akal manusia. Pandangan kedua adalah empirisme, yang menyatakan bahwa sumber pengetahuan adalah indera manusia. Pandangan terakhir adalah kritisme, yang menyatakan bahwa sumber pengetahuan berasal dari luar diri manusia, yaitu Tuhan. Selanjutnya, aspek terakhir dari filsafat ilmu adalah aksiologi. Dalam aksiologi ini dikenal 6 pandangan. Pandangan pertama adalah naturalisme, yang menyatakan ukuran baik buruk ialah sesuai tidaknya perbuatan tersebut dengan fitrah atau natura manusia. Pandangan kedua adalah hedonisme, yang menyatakan ukuran baik buruk ialah sejauh mana suatu perbuatan mendatangkan kenikmatan bagi manusia. Pandangan ketiga adalah vitalisme, yang menyatakan ukuran baik buruk ditentukan oleh sejauh mana suatu perbuatan dapat mendorong manusia untuk hidup lebih maju. Pandangan keempat adalah utilitarianisme, yang menyatakan bahwa ukuran baik buruk ditentukan oleh ada atau tidaknya perbuatan yang membawa manfaat bagi manusia. Pandangan kelima adalah idealisme, yang menyatakan bahwa ukuran baik buruk ditentukan oleh sesuai tidaknya suatu perbuatan dengan konsep ideal pikiran manusia. Pandangan terakhir adalah teologis, yang menyatakan bahwa baik buruk suatu perbuatan ditentukan oleh sesuai atau tidaknya perbuatan tersebut dengan ketentuan agama. Nah, itulah tadi 3 aspek dalam filsafat ilmu. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat membawa manfaat untuk teman-teman sekalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.